Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz. Semoga Allah selalu merahmati dan memberkahi Imam Nawawi, Ustadz, keluarga, seluruh kaum muslimin di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara menghilangkan kebiasaan berbohong yang sudah tertanam dari masa jahiliyah saya, Ustadz? Saya sangat menyesal karena lisan ini seperti sudah fasih berbohong. Saya ingin berlepas diri dari penyakit lisan ini, berkali-kali mengingatkan diri dan mencoba menahan diri dari berbohong, tapi sering lepas kontrol. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan. Yang pertama, pertanyaan beliau ini menunjukkan beliau punya harapan yang besar untuk berubah. Pertanyaan ini menunjukkan beliau disayang sama Allah biiznillah. Nasabuhu kadzalik wallahu hasibuhu wa la nuzakki 'alaihi ahad. Karena kalau Allah nggak sayang, nggak akan nanya seperti ini dan mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu susah loh. Apalagi kesalahan seperti berbohong itu berat. Apalagi udah jadi kebiasaan. Semoga ini tanda atau isyarat tadi, atau petunjuk, kan tadi petunjuk. Jadi kita nggak memastikan, tapi ini petunjuk, isyarat Allah tuh sayang sama kita. Gimana solusinya? Yang pertama, tauhid, hadirin. Nggak ada yang lebih penting dari itu. Khususnya yang pertama tentu saja tauhid asma wa sifat. Bahwa kita yakin bahwa apapun yang kita ucapkan itu Allah dengar. Dan kira-kira malu nggak kita kalau Allah dengar dan tahu bahwa kita itu bohong? Kan fatal akibatnya, hadirin. Di pengadilan aja kalau saksi bohong itu tuh bisa dituntut bersaksi palsu. Itu baru pengadilan dunia, gimana nanti pengadilan akhirat? Jadi benar-benar tanamkan, Allah tahu nih, Allah dengar nih, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, menanamkan keimanan bahwa semua ucapan kita dicatat, nggak menguap begitu aja. Masih ingat surat Qaf ayat surat ke-50 ya. Surat ke-50 ayat ke-18, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Apapun yang diucapkan oleh lisan itu kecuali dicatat oleh raqib dan atid. Ada raqib dan atid yang mencatat, ada malaikat yang mencatat, hadirin. Qaf ayat 18. Jangan berpikir itu akan udah terbang nguap gitu, enggak ketahuan kok. Enggak. Ada malaikat pengawas yang selalu hadir dan mencatat itu. Apapun yang kita ucapkan. Makanya kita tuh cari selamat kan. Makanya yang ketiga itu coba renungkan, yang penting itu selamat di dunia akhirat, bukan hanya di dunia saja. Dan untuk selamat di dunia akhirat itu harus jujur, hukum asalnya begitu. Kecuali ada beberapa kondisi yang dipengecualikan, seperti dalam peperangan, sebagaimana kata Nabi SAW, lalu islah, mendamaikan, atau suami bohong ke istri, istri bohong ke suami dalam rangka menumbuhkan rasa cinta, misal memuji, bukan main belakang ya, bukan. Itu haram dan dosa besar kalau berzina dan seterusnya. Tapi ini maksudnya menumbuhkan rasa cinta, memotivasi, gitu.
itu darurat. Adapun hukum asalnya bohong itu nggak akan selamat. Kita tuh hukum asalnya orang tuh bohong biar apa sih? Biar selamat kan. Nah coba mikir, saya bisa selamat di akhirat nggak dengan cara ini? Gitu. Oke, sekarang nih selamat nih. Kadang-kadang yang nggak penting juga kita bohong karena udah kebiasaan. Nggak penting. Yang kalau kita jujur aman juga. Kita bohong itu kan subhanallah. Itu permainan syaitan tuh. Dan orang yang sering bohong tuh bisa sampai titik itu. Nggak perlu bohong, dia bohong. Akhirnya hanya memberatkan dia di akhirat aja. Jangan berpikir selamat tuh hanya di dunia. Coba pikir, saya selamat nggak di akhirat kalau begini ceritanya. Kan yang terakhir ingatlah, bohong itu dosa besar. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Bohong itu akan membawa kepada kefajiran. Wal fujur yahdi ilan nar, dan kefajiran itu akan membawa seseorang ke neraka. Ke neraka, hadirin. Bohong itu arahnya tuh ke neraka. Kita bohong itu haluannya ke neraka. Dan sebaliknya, sebelumnya inna sidqa yahdil bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu akan membawa kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Jadi jujur walaupun konsekuensinya dimarahin, diomelin, dihukum, tapi itulah jalan menuju surga. Itu yang perlu kita camkan. Wallahu ta'ala. Dan minta pertolongan sama Allah, minta taufik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta taufik kepada Allah subhanahu